Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan badge spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Kehadiran Komeng dalam acara pelantikan anggota DPR DPD RI memang jadi magnet tersendiri. Tak hanya anggota Dewan, Presiden Jokowi yang datang saat momen pelantikan pun diajak selfie bareng. Auranya beda, Bang. Aurat. Bang, hari ini ditemani siapa, Bang? Anak-anak. Komedian senior Komeng alias Alfiansyah lagi-lagi viral dan bikin geger netizen sejagat maya. Bukan karena pose foto nyelenehnya, tapi karena Komeng sukses bikin heboh ruang paripurna Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Saat momen pelantikan anggota DPR DPD RI periode 2024-2029. Wajah polos Komeng yang tersorot kamera dan tampil di layar TV Parlemen langsung disambut teriakan "Uhuy" oleh anggota Dewan yang lain. Kehadiran Komeng dalam acara pelantikan anggota DPR DPD RI memang jadi magnet tersendiri. Tak hanya anggota Dewan, Presiden Jokowi yang datang saat momen pelantikan pun diajak selfie bareng. Auranya beda, Bang. Aurat. Bang, hari ini ditemani siapa, Bang? Anak-anak semua datang, cuman 2 sih. Gue mau pipis. Di DPD nggak ada komisi. Adanya persekot. Komite. Ini aneh udah rapi, Siapa yang nyariin, Bang? Bini dong. Bini ya? Ya, bini. Berapa lama, Bang? Bini orang. Masuk komite berapa nanti, Bang? Komite 3 seni budaya. Jangan dorong-dorong, emang gua mobil mogok. Mau minta hari komedi. Minta hari komedi itu. Hari musik ada, hari film ada. Hari komedi belum ada. Selain Komeng yang sukses bikin heboh acara pelantikan dengan teriakan uhuinya, ada pula sederet selebriti yang juga ikutan dilantik sebagai anggota DPR RI. Sebut saja seperti Verrel Bramasta, Denny Cagur, Pasha Ungu, Ahmad Dhani, dan yang lainnya. Verrel yang tampil necis dan perlente dengan setelan jas mewahnya datang ke acara pelantikan bersama keluarganya. Hari ini nggak terlalu gimana-gimana, sesuai dengan tema. Jadi karena saya dari partai yang warnanya biru, saya menggunakan dasi berwarna biru. Yang saya bangga dan saya syukuri hari ini adalah ini nih pemirsa. Ini perjuangannya luar biasa dan ini juga sekaligus menjadi tanggung jawab yang sangat besar yang harus saya emban. Jadi ini yang akan mengingatkan untuk perjuangan saya 5 tahun nanti ke depan. Diprioritaskan terhadap jabatan saya menjadi anggota DPR RI. Kalau untuk di entertainment atau kegiatan syuting saya, yang pasti mungkin sesekali 2 kali tidak apa-apa ya. Cuman yang pasti saya bisa sampaikan, tidak mungkin saya bolos rapat untuk syuting sinetron, itu udah pasti nggak mungkin. Usai pelantikan, Verrel kembali menegaskan janjinya yang akan menyerahkan gajinya selama setahun untuk konstituen di daerah pemilihannya. Janji bahwa gaji saya selama 1 tahun itu akan saya berikan kepada konstituen di dapil saya. Dan itu saya pastikan nanti teman-teman media, bukan hanya teman-teman dari dapil saya yang bisa melihat, tapi untuk apa nanti gaji saya yang saya berikan, progresnya seperti apa, itu semua akan ada di sosial media saya. Keren banget, alhamdulillah, bangga banget nih mamaku juga. Kita bangun dari jam 4 ya, udah gak sabar ngeliat kakak dilantik. Tadi kita lihat dari layar, di shoot, gak kerasa ya dulu dia kecil, sekarang dialah menjadi wakil rakyat. Mudah-mudahan nih, khususnya Jabar 7, aku sebagai mamanya Verrel terima kasih sudah memberikan amanah kepada Verrel. Insya Allah jadi anggota DPR yang amanah dan faton. Setali 3 uang dengan Verrel Bramasta, Pasha Ungu dan Denny Cagur juga memboyong istri dan anak-anaknya untuk hadir dalam acara pelantikan sebagai anggota DPR RI. Iya.
Pokoknya setelah melalui rangkaian kemarin, Lemhanas, pembekalan Lemhanas kita 9 hari, ada outboundnya juga. Nah di situ benar-benar membangun soliditas antar para peserta parlemen, terus banyak proses yang dilewatinya. Serupa dengan warganet, sang mantan istri Putri Anam pun nampaknya tahu akan berita heboh ini. Pasalnya ia seolah menyindir Amanda dan Arya dengan mengunggah video tengah tersenyum sambil melihat kedua tangannya. Senyuman Anang ini diduga mengisyaratkan bahwa tak perlu capek-capek menggunakan tangannya. Toh kebenaran akan terbuka sendiri oleh tangan orang lain. Amanda Manopo dan Arya Saloka lagi-lagi bikin geger warganet. Setelah rumor perselingkuhan keduanya sempat tenggelam, kini seorang perempuan bermasker mirip Amanda malah terciduk hadir di acara Busan International Film Festival 2024. Ya, Amanda diduga hadir di sana buat nemenin Arya Saloka yang memang menjadi salah satu bintang tamu di acara tersebut. Melihat hal ini, netizen pun auto rame-rame menghujat keduanya. Cie, fakta yang tertunda, bikin istri sahnya jadi janda. Kecewa sih kalau benar mereka pacaran. Serupa dengan warganet, sang mantan istri Putri Anam pun nampaknya tahu akan berita heboh ini. Pasalnya ia seolah menyindir Amanda dan Arya dengan mengunggah video tengah tersenyum sambil melihat kedua tangannya. Senyuman Anang ini diduga mengisyaratkan bahwa tak perlu capek-capek menggunakan tangannya. Toh kebenaran akan terbuka sendiri oleh tangan orang lain. Dikenal sebagai artis yang pelit bicara soal kehidupan pribadinya. Kemarin di podcast Denny Sumargo, pesinetron Stephen William akhirnya belak-belakan membongkar status pernikahannya dengan Ria Andrews. Ya, status pernikahan Stephen yang kedua memang sempat bikin heboh warganet lantaran Stephen dituding kumpul kebo dengan Ria. Sang mantan istri Celine Evangelista bahkan ikut menuding pernikahan Stephen dan Ria tidak sah. Pas announce Noah itu ya emang kita udah mikir mau sampai kapan kita keep it gitu loh. Berapa lama lu keep it itu? Gua nikah sama dia itu 8 September 2022. Oke, 2 years. Udah lama. Noah lahir 2023. 2023. 11 September. Di pikiran gua sekarang ya gua tunjukin aja gua happy sama dia sekarang. Oke, itu sama cara istri gua yang sekarang. Oke. Sama anak gua. Oke. Sama Chiyoko juga. Karena gua bukan tipe orang yang misalnya ada omongan ini gua balas juga enggak.